Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Malam hari setelah peperangan usai, para prajurit dan tentara bayaran yang selamat berkumpul di alun-alun kota. Ash menyediakan banyak minuman keras dan beragam makanan sebagai pelengkap perayaan kemenangan mereka. Ash mengangkat bir yang dipegangnya, bersulang kepada seluruh tentara sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang mereka berikan. Untuk pesta malam itu, ia bersedia menanggung semua biaya dan mengizinkan mereka makan serta minum sepuasnya. Para tentara bayaran saling bersulang sambil membahas kembali situasi perang yang mendebarkan. Sebagian nyaris kehilangan nyawa jika bukan karena bantuan Lucas. Tanpa musik, pesta takkan terasa meriah. Ash mengundang para pemusik untuk memainkan lagu guna menghibur para prajurit. Suasana riang dan ramai membaur memenuhi kota yang sebelumnya sunyi bak kuburan. Para koki juga menyiapkan hidangan untuk mengisi perut prajurit yang kelaparan dengan daging panggang yang menggugah selera. Sementara itu, Ash duduk sendirian di bangku belakang, mengamati pesta yang masih berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Ia senang melihat para prajuritnya tahu caranya bersenang-senang. Lucas menghampiri Ash dan menyarankan pangerannya untuk ikut makan bersama. Ash menyetujui karena ia sendiri belum makan sejak pertempuran berlangsung. Lucas sedih melihat ekspresi Ash yang tak menunjukkan kebahagiaan. Padahal perang kali ini tidak menimbulkan banyak korban maupun kerusakan yang signifikan. Ash membenarkan pernyataan itu, namun bukan berarti masalah mereka telah sepenuhnya selesai. Ia lalu meneguk bir yang dipegangnya. Lalu memuntahkannya kembali ketika bir tersebut menyentuh lidahnya. Ia terbatuk-batuk. Rupanya kadar alkohol bir itu melebihi 20%, padahal semasa di bumi ia bahkan belum pernah mencicipi minuman beralkohol di atas 3%. Ash sebenarnya masih diliputi perasaan bersalah dan duka atas nyawa prajurit yang gugur. Baginya, dalam perang tidak ada istilah rugi atau untung selama masih ada nyawa melayang. Setiap nyawa berharga dan setara. Meski demikian, ia sadar tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang. Ash terus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa kurang berhati-hati dan sebagian pikirannya masih terpaku pada sistem permainan, sehingga lupa mempertimbangkan kemungkinan lain sesuai dunia nyata. Fakta bahwa ia bahkan tidak bisa bertanggung jawab atas nyawanya sendiri semakin memperparah rasa sakitnya. Lucas meminta Ash berhenti menyalahkan diri. Para tentara bayaran telah menyaksikan sendiri strategi dan usaha sang pangeran yang brilian. Lucas mengerti bahwa kata-katanya tidak bisa menghapus penyesalan Ash, tetapi sekarang adalah perayaan pesta kemenangan. Moral pasukan akan turun seiring pemimpin yang terus merenung. Ash tersenyum mendengar nasihat Lucas. Ia setuju bersukacita dan berduka pada waktu dan tempat yang tepat juga merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Tiba-tiba Aider muncul dari belakang dan membenarkan semua saran Lucas. Ash spontan terkejut dan memakinya. Aider datang membawa beberapa sayuran mentah sambil mengenakan pakaian layaknya koki profesional. Ash menduga Aider pasti sedang merencanakan sesuatu. Aider menawarkan sayuran itu kepada Ash, berdalih bahwa terus makan daging tidakkah baik untuk kesehatan. Ash hanya bingung, mengingat ia sendiri belum sempat memakan daging apapun. Aider tersenyum bahagia dan mengucapkan selamat kepada Ash karena berhasil melewati gelombang pertama yang sangat sulit. Ash tidak merespons. Ia hanya terdiam dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia mengambil sebuah tomat dari kumpulan sayuran yang dibawa Aider, lalu memakannya begitu saja. Aider lantas menyuruh para tentara dan warga membawakan daging untuk pangeran mereka. Para warga dan tentara berduyun datang membawa banyak daging untuk Ash. Mereka merasa iba karena Ash hanya makan sayur seperti kambing. Mereka bersemangat mengajak Ash merayakan pesta, memberinya banyak daging dan alkohol. Hal itu justru membuat Ash tidak nyaman. Sebenarnya ia ingin menggunakan fitur sistem untuk memutar ulang pertempuran tadi agar bisa mengevaluasinya dengan tenang di pojokan. Tiba-tiba Lily menarik baju Ash dari belakang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, seakan ragu menyampaikan isi hatinya. Tak tahan menahan gejolak hati, Lily menangis histeris dan memohon pada Ash agar diperbolehkan untuk pensiun dengan damai. Ash tentu saja tidak mengizinkan. Menurutnya, anak muda seperti Lily harus terus berkontribusi. Ia bahkan sudah menjadi Dewi Penolong,
meski dengan keterbatasan gerak. Lily tetap bersikeras sambil menangis. Tim penyihir yang tidak ingin Lily mundur langsung menyeretnya menjauh dari Ash, mencegahnya menyerahkan surat pengunduran diri. Ash hanya bisa menahan tawa melihat tingkah Lily. Sementara itu, Damian di samping Ash menunjukkan perilaku aneh sambil memegang bir. Ash merasa Damian mungkin sudah mabuk. Damian mengeluh bahwa air putih yang diminumnya terasa pahit. Ash semakin pusing melihat tingkah konyol anak buahnya. Ternyata itu ulah Jupiter yang diam-diam memasukkan alkohol ke minuman Damian. Damian pun teler karena tidak terbiasa minum alkohol. Ash protes karena Damian masih anak-anak. Jupiter menyuruh Ash untuk tidak bercanda. Performa Damian di medan perang sangat mengagumkan. Kini ia adalah prajurit sejati yang perlu tahu cara minum dan merokok. Jupiter teringat pada cucunya yang juga diajari hal serupa. Ash kesal karena nenek ini mengajarkan cucunya minum-minum. Damian menyandarkan kepalanya pada tubuh Ash seperti seorang kekasih. Damian sudah kehilangan kesadaran karena mabuk. Namun Damian tiba-tiba kembali mengingat kematian teman baiknya saat ia sedang sendirian. Rasa bersalah atas kejadian itu terus menghantuinya hingga kini dan menjadi beban yang tidak pernah lepas. Tapi anehnya, ketika mendekati Ash, beban itu terasa ringan. Pikirannya menjadi jernih dan tenang. Setelah mengutarakan isi hatinya, Damian pun terjatuh tak sadarkan diri di meja karena mabuk. Ash dalam hati membenarkan bahwa itu bukan karena ia spesial, melainkan hanya efek kemampuan pasifnya. Jupiter mengaku merasakan hal serupa. Sihirnya terasa lebih kuat sejak mengikuti Ash, mungkin karena ia patuh pada perintah Ash. Ash hanya diam. Dalam hati, ia tahu itu efek sinergi parti karena keberadaan Lily dan Jupiter dalam satu kelompok. Dan ia tidak berencana memberitahukan kemampuan itu kepada mereka. Lucas juga mengaku pikirannya tenang dan tubuhnya ringan ketika sedang berada di dekat Ash. Menurutnya, Ash memiliki bakat alami sebagai pemimpin. Tiba-tiba para tentara bayaran menghampiri Ash, menuntut untuk minum bersama sampai pagi guna merayakan kemenangan dan mengenang rekan-rekan yang gugur. Para warga dan tentara meluapkan emosi yang selama ini terpendam. Tangis haru dan sedih memenuhi alun-alun karena mereka merasa kurang memperhatikan pangeran mereka. Ash terpancing semangat mereka dan berjanji akan meladeni mereka sampai akhir. Gelas-gelas terisi penuh, dan pertarungan minum untuk kesekian kalinya dimulai kembali. Sejak saat itu, para warga dan tentara semakin akrab dengan Ash. Rumor buruk tentang dirinya perlahan terangkat. Kenangan indah dan duka yang mereka lalui bersama menjadi lembaran baru dalam catatan hidup mereka semua. Setelah berpesta secara gila-gilaan, Ash kembali ke kamarnya dalam keadaan mabuk. Meski begitu, ia tetap berusaha membuka hadiah dari sistem atas penyelesaian gelombang invasi sebelum tidur. Ash membuka kotak hadiah pertama dengan harapan hadiahnya dapat berguna untuk menghadapi gelombang berikutnya. Ternyata keberuntungan Ash saat mabuk tidaklah main-main. Ia mendapatkan sarung tangan hitam legendaris tingkat SSR. Senyumnya mengembang, menandakan bahwa ia sangat menghargai hadiah tersebut dan berniat untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ash segera membaca deskripsi sarung tangan itu, dan seketika tubuhnya bergetar hebat. Bukan karena senang. Justru diliputi amarah setelah mengetahui efek dari sarung tangan SSR tersebut, ia kembali mencaci maki dunia yang terus mempermainkannya. Sarung tangan itu memiliki daya serang yang fluktuatif antara 0 hingga 777 pada setiap pukulan, yang sepenuhnya bergantung pada faktor keberuntungan penggunanya. Setiap kali menyerang, sebuah roda rolet akan berputar untuk menentukan besaran daya serang yang akan dihasilkan. Ash tidak memahami bagaimana sebuah barang dengan mekanisme seperti itu bisa berkualitas SSR, namun setidaknya ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ash mengenakan sarung tangan itu. Meski tidak berharap banyak, sarung tangan tersebut terasa sangat pas di tangannya, seolah dibuat khusus untuknya. Walaupun keluhannya telah berhenti, raut wajahnya masih jelas memperlihatkan kekecewaan yang mendalam, meski ia berusaha untuk berpikir positif. Upayanya sia-sia, pikirannya justru semakin tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif, membuatnya semakin kesal dan marah. Ia sadar tidak memiliki pilihan lain, sehingga hanya bisa pasrah dan membawa segala kekesalannya itu ke dalam tidur. Keesokan paginya, suasana rumah Ash terasa sangat sepi dan sunyi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ia masih belum terbangun dari mabuknya. Ash baru tersadar ketika hari menjelang siang dengan perasaan mual dan sakit perut yang hebat.
lalu memaksa membuka pintu kamar untuk melanjutkan aktivitasnya. Ia melihat kondisi Lukas yang juga tampak pucat dan kacau seperti dirinya, menunjukkan betapa berlebihannya pesta tadi malam. Aider menyambut mereka dengan membawakan minuman hangat dengan perasan madu dan lemon untuk membantu menghilangkan efek mabuk. Keduanya langsung menatap minuman itu dengan mata berbinar, seolah sedang melihat minuman suci yang turun dari langit. Ash dan Lukas terus memuji kesegaran minuman tersebut yang berhasil menghilangkan rasa mabuk mereka sepenuhnya, dan mereka siap beraktivitas seperti biasa. Ash bersama yang lainnya pergi ke tembok benteng tempat pedang bos monster masih menancap. Awalnya Ash berniat memanfaatkan pedang itu sebagai pertahanan dengan merenovasi tembok, tetapi rencana itu tidak memungkinkan, sehingga ia ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merenovasinya. Ketua Serikat Pandai Batu memperkirakan waktu 2 minggu hanya untuk mengangkat pedang tersebut karena ukurannya terlalu besar untuk ditangani pekerja biasa. Sementara itu, invasi gelombang kedua diperkirakan akan dimulai dalam 10 hari, saat itu mereka bahkan belum berhasil mengangkat pedangnya. Ash memerintahkan Lukas untuk memobilisasi semua pasukan yang masih sehat untuk membantu proses pengangkatan pedang. Aider juga melaporkan, mereka berhasil merekrut pasukan tambahan dari kota terdekat dan pembawa pesan kerajaan akan kembali besok. Ash berpikir keras, ia merasa dapat mengendalikan semua aspek dengan sempurna kecuali soal penambahan jumlah pasukan. Karena tidak ada yang dapat dilakukan untuk sementara, Ash mengajak Lukas kembali ke Danau Hitam dengan maksud menghancurkan inti monster tempat para monster berasal. Namun, kali ini mereka akan pergi ke sana bersama seluruh anggota parti lainnya. Malam harinya, Ash menjelaskan segala hal yang harus dilakukan esok hari kepada seluruh anggota parti, mulai dari gerbang teleportasi, inti monster, hingga rencana penyerangan. Setelah rapat selesai, Ash membubarkan anggota partinya dan menyuruh mereka untuk beristirahat dengan baik. Damian berpamitan pada Ash dan disambut dengan hangat, berbeda dengan Lily yang hanya bisa menangis putus asa karena usahanya untuk menyampaikan pengunduran diri kembali gagal. Ash meminta Aider untuk menyiapkan segala keperluan ekspedisi, mulai dari berbagai ramuan, obat-obatan, alat kemah, hingga persediaan makanan dan obor. Keesokan paginya, parti Ash yang terdiri dari Lukas, Jupiter, Damian, dan Lily telah bersiap di depan gerbang teleportasi yang masih belum diaktifkan. Jupiter menyadari persiapan ekspedisi kali ini terlihat sangat serius, membuatnya penasaran dengan tujuan mereka. Daripada menjelaskan dengan susah payah, Ash lebih memilih untuk menunjukkannya secara langsung. Ash segera mengaktifkan gerbang teleportasi, membuat batu-batu di sekitarnya mulai berterbangan seperti sebelumnya. Batu-batu itu membentuk sebuah gerbang yang diselimuti aura sihir magis. Jupiter terkesan sekaligus terkejut dengan sihir tersebut. Karena sihir teleportasi seperti itu telah menghilang selama ratusan tahun, sementara Ash yang tidak bisa menjelaskannya, berpura-pura tidak mendengarnya. Ash mengajak seluruh anggotanya bersiap untuk memasuki gerbang teleportasi yang kali ini akan membawa mereka ke Danau Hitam. Ada sebuah kerajaan besar yang berdiri di danau tersebut. Para anggota parti memasang raut wajah tegar, kecuali Lily yang masih diselimuti air mata akan keinginannya untuk pensiun. Ash memilih tujuan perjalanan mereka di sisi tepi Danau Hitam dan langsung masuk ke dalam portal tanpa memperdulikan peringatan berlebihan dari Lukas. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sisi Danau Hitam. Jupiter terlihat sangat familiar dengan danau ini dan merasa pernah datang ke tempat ini. 20 tahun lalu, ia diperintahkan komandan pasukan imperial kerajaan untuk menghancurkan danau ini dengan menimbunnya menggunakan tanah. Saat itu, banyak penyihir elemen tanah berjuang keras memeras mana mereka sampai tetes terakhir untuk mengisi danau, namun danau itu tetap tidak terisi. Tidak peduli seberapa banyak batu dan tanah yang dimasukkan, danau ini seolah menelan semuanya tanpa tersisa. Hal aneh itu memunculkan rumor bahwa danau ini terhubung langsung dengan alam bawah, dan tak lama kemudian, para monster mulai bermunculan dalam jumlah besar dan memukul mundur pasukan kerajaan dengan telak, sehingga misi itu berakhir gagal dan sejak itu misi di Danau Hitam dihentikan sepenuhnya. Kini, Ash berniat untuk masuk lebih dalam dan mengingatkan mereka semua untuk tetap waspada. Damian terlihat sudah terbiasa dengan kondisi genting seperti ini, sementara Lily masih menyesali keikutsertaannya dan khawatir akan ditinggal jika bahaya datang. Seperti biasa,
Ash tidak memperdulikan perasaan Lily sama sekali dan menekan tombol persetujuan pada panel sistem untuk memasuki wilayah Danau Hitam. Panel sistem memperingatkan mereka untuk membuka titik aman selanjutnya sebelum dapat kembali pulang. Ash sama sekali tidak gentar. Sudah tidak terhitung berapa kali ia melihat peringatan itu dalam permainan, dan kali ini pun ia tetap akan melakukannya. Setelahnya, Ash melompat ke dalam danau untuk memasuki wilayah Danau Hitam, diikuti oleh anggota parti lainnya. Saat pertama kali memasuki Danau Hitam, satu-satunya hal yang ia rasakan hanyalah kegelapan yang menyelubungi. Terdengar bunyi aneh yang samar-samar dari balik kegelapan, yang perlahan semakin mendekat. Lucas yang khawatir dengan keadaan Ash berusaha mencari pangerannya, tetapi Ash menyuruhnya untuk tidak panik dan segera menyalakan obor. Masing-masing dari mereka menyalakan sumber cahaya yang telah dipersiapkan. Tiba-tiba Lily berteriak ketakutan setelah melihat sesuatu yang asing dan menyeramkan. Para anggota lain yang menoleh ke arah yang sama langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang sama dengan Lily. Di hadapan mereka terpampang sebuah kerajaan yang luar biasa besar dan megah, namun gelap tanpa cahaya, dan mereka berdiri tepat di depan pintu gerbang raksasanya. Dan tempat inilah yang harus mereka bersihkan dan taklukkan sedikit demi sedikit. Meskipun berada di dalam air, mereka tetap dapat bernapas dengan normal, dan pergerakan mereka sama sekali tidak terhambat. Sihir kuno yang menyelimuti kota itu rupanya dirancang agar para petualang dan monster dapat bergerak bebas di dalamnya. Lily, yang tidak mengetahui hal tersebut, masih terheran-heran. Ia juga tidak menyangka akan menemukan kerajaan raksasa yang tersembunyi di dalam Danau Hitam. Lucas meminta rombongan untuk diam sejenak. Ia merasakan kehadiran seseorang yang semakin mendekat. Sebuah sosok berjubah hitam terlihat samar-samar dari kejauhan. Lucas dan yang lain langsung menyiapkan senjata, bersiaga jikalau sosok itu adalah musuh. Sosok itu tampaknya tidak gentar dan terus mendekat secara perlahan. Rambut putih panjangnya yang terlihat aneh, ditambah pedang besar di punggungnya, menambahkan kesan menyeramkan. Ash mencoba menganalisis situasi dengan logika. Ia menduga sosok itu mungkin adalah pemandu mengingat mereka masih berada di pintu masuk. Dan segera menghentikan Lily yang sejak tadi ingin kabur. Sosok itu menghampiri mereka, memperlihatkan wujud seorang wanita cantik dengan wajah pucat dan ekspresi dingin tanpa emosi, bagai hantu gentayangan. Wanita itu memperingatkan mereka untuk kembali ke daratan jika niat mereka adalah menjarah harta karun. Ash tidak langsung merespon. Ia memperhatikannya sejenak. Dalam ingatannya, ia tidak pernah bertemu dengan karakter seperti ini dalam permainan. Dijelaskan bahwa dalam permainan aslinya, ada karakter tambahan atau NPC yang tinggal di Danau Hitam. Namun, NPC yang berada di depannya sekarang tidak pernah ia temui sama sekali dalam ke-742 kali ia memainkan permainan tersebut. Karena tidak tahu apakah wanita ini kawan atau lawan, Ash memutuskan untuk bertaruh dengan menyatakan niat asli mereka yang ingin menaklukkan Danau Hitam dan menghancurkan inti monster agar manusia di daratan tidak lagi menderita. Wanita itu dengan pesimis menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada yang berhasil menaklukkan kerajaan ini dan membebaskan mereka dari mimpi buruk. Banyak pahlawan dan prajurit tangguh telah mencoba, namun semua berakhir dengan kegagalan dan kematian yang mengenaskan. Wanita itu berharap Ash dan kawan-kawannya segera kembali sebelum kegelapan ini memangsanya. Dalam hati, Ash bergumam ia juga ingin pulang, tetapi inilah jalan yang harus ditempuh. Setidaknya ia merasa lega wanita itu bukanlah musuh. Ash kemudian menyampaikan keyakinan dan tekad bulatnya untuk terus melangkah ke dalam kegelapan dan menghancurkan inti monster. Namun mereka saat ini terjebak di pintu raksasa dan tidak dapat memasuki kota. Ia memohon petunjuk jalan lain jika wanita itu mengetahuinya. Wanita itu sempat meragukan Ash, tetapi akhirnya memutuskan untuk membantu dengan harapan Ash akan memegang kata-katanya. Wanita itu berjalan menuju suatu arah, menyuruh rombongan Ash untuk mengikutinya. Ash yang berterima kasih lantas menanyakan nama wanita tersebut. Namun wanita itu sudah lama lupa dengan namanya sendiri, dan mereka boleh memanggilnya Fulana. Mereka telah cukup lama mengikuti Fulana menyusuri jalan gelap yang seolah tak berujung. Lucas mulai menyuarakan ketidakpercayanya, merasa Fulana sedang menjebak mereka, tetapi Ash membantahnya dan bersikeras untuk terus mengikuti. Fulana tiba-tiba berhenti di depan sebuah terowongan gelap. Satu-satunya jalan menuju kota, sebuah terowongan pembuangan air kerajaan yang telah ditinggalkan.
Fulana mengingatkan mereka agar berhati-hati dengan permukaan jalan yang licin. Setelah menyusuri terowongan sempit dengan membungkukkan punggung selama 5 menit, mereka akhirnya tiba di zona aman pertama Danau Hitam. Zona yang merupakan pusat pembuangan air itu kini hanya dipenuhi tanah dan pasir kering, berbeda dengan masa lalu yang dipenuhi air. Ash kemudian mengaktifkan titik poin pertama mereka, menyebabkan batu-batu berterbangan dan membentuk sebuah gerbang teleportasi. Gerbang itu terhubung dengan titik awal teleportasi di halaman belakang rumah mereka. Dengan begitu, untuk eksplorasi selanjutnya, mereka bisa langsung berteleportasi ke titik ini, yang juga merupakan zona aman di mana monster tidak bisa mendekat. Memahami cara kerja gerbang itu, Lily memohon untuk diizinkan pulang dan pensiun. Ash tentu saja tidak mengizinkannya. Lily terus merengek kepada Ash, sementara Fulana berpamitan karena tidak bisa menuntun mereka lebih jauh. Ash mengucapkan terima kasih. Sebelum pergi, Fulana sekali lagi mengingatkan mereka untuk tidak lengah agar tidak berakhir dikuasai mimpi buruk. Semakin dalam mereka menjelajah, kegelapan akan semakin pekat dan kekuatan monster akan semakin bertambah. Fulana juga memberi nasihat terakhir untuk tidak pernah mematikan cahaya saat mencapai tempat tersebut. Rombongan Ash terdiam mendengar nasihat itu. Meski tidak sepenuhnya memahaminya, mereka akan mengingatnya baik-baik. Fulana pun pergi, menghilang sendirian ke dalam kegelapan. Lucas masih curiga dengan identitas wanita itu, tidak percaya ada wanita muda yang sanggup bertahan hidup sendirian di Danau Hitam. Damian merasakan kegelapan yang menyelimuti mereka terasa aneh, bahkan dengan kemampuannya ia tidak dapat melihat apapun. Kegelapan itu terasa seperti makhluk yang benar-benar hidup. Damian penasaran dengan Fulana yang dapat berjalan dalam kegelapan tanpa bantuan cahaya. Ash hanya diam, sama seperti Damian, ia tidak memiliki jawaban atas segala keanehan ini. Ash yakin mereka akan bertemu Fulana lagi suatu hari nanti dan saat itulah mereka bisa menanyakan semua keraguan mereka. Sebelum melanjutkan eksplorasi, Ash melakukan inspeksi ringan untuk memastikan semua perlengkapan dan persediaan dalam keadaan baik. Setelah semuanya siap, Ash menetapkan misi eksplorasi kali ini untuk menjelajahi ruang normal dan ruang bos. Ash yakin dengan parti yang ia pimpin, misi ini akan dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan mantap, mereka pun melangkah maju menuju tujuan, menembus kegelapan yang tiada berujung. Setelah berjalan cukup lama, mereka tidak menemukan apapun di sepanjang perjalanan mereka. Tempat itu sangat luas itu. Baru setelah 1 jam berjalan, mereka menemukan sebuah ruangan yang dihuni monster tikus ganas. Monster-monster berlevel 3 dan berjumlah 14 itu terlihat sangat mudah dibandingkan dengan invasi gelombang monster yang pernah mereka hadapi. Meski begitu, Ash tidak akan meremehkan mereka. Ia sadar kebanyakan petualang tewas karena meremehkan musuh, bukan karena ketidakmampuan mereka. Sementara itu, Lily merasa jijik dan takut melihat banyaknya tikus yang berkeliaran. Ash lalu memerintahkan Lucas, sebagai penjaga garis depan, untuk menghadang serangan tikus-tikus tersebut. Damian ditugaskan untuk mengincar mata atau tenggorokan mereka mengingat tengkorak kepala mereka yang keras. Ash menghentikan Lily dan Jupiter yang ingin ikut menyerang. Para penyihir perlu menyimpan energi untuk melawan bos nanti. Sedangkan Ash sendiri, memilih untuk duduk manis dan menyaksikan pertempuran. Kebasan beruntun Lucas yang memukau, ditambah dengan tembakan Damian yang tidak perlu diragukan lagi akurasinya, berhasil membantai para monster itu seketika. Mereka bahkan tidak terlihat kelelahan sedikit pun. Lucas melaporkan, mereka telah mengalahkan 13 tikus dan berniat mengambil inti kristal mananya, tetapi Ash mencegahnya karena kristal level rendah itu tidak diperlukan. Ash baru menyadari sesuatu ketika Lucas melaporkan ada 13 tikus, sementara panel sistem menunjukkan angka 14. Benar saja, seekor tikus berhasil menyelinap dari belakang dan menerjang Ash dengan mulutnya yang penuh gigi tajam runcing. Ash yang menyadari hal itu, dengan panik dan refleks cepat, melayangkan tinjunya yang lemah ke arah tikus terakhir. Pukulannya yang tampak lemah itu membuat anggota parti lainnya meragukan kemampuannya untuk melukai tikus tersebut. Namun, efek sarung tangan kualitas SSR segera terlihat. Rolet keberuntungan berputar dan menghasilkan angka 121. Efek angka itu membuat serangan Ash berlipat ganda dan menghempaskan monster tikus ke belakang dengan sangat mudah. Tikus tersebut terbanting ke dinding terowongan dengan keras hingga membuatnya retak, dan melenyapkan nyawa monster tersebut.
Ash sendiri terkejut dengan keberuntungannya, sebab dalam permainan, angka 100 saja sangat sulit didapat. Damian dan Jupiter juga terpana melihat kekuatan tinju Ash. Lucas menuntut penjelasan dari pangerannya tentang bagaimana tikus itu bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan. Ash yang tidak ingin membocorkan rahasianya, mengarang cerita bahwa pukulannya akan menjadi kuat saat situasi darurat, mirip dengan kemampuan orang yang bisa melompati pagar tinggi ketika dikejar anjing. Lucas memuji kekuatan pangerannya yang luar biasa, sementara anggota lainnya kebingungan dengan Lucas mempercayai alasan yang tidak masuk akal itu dengan mudahnya. Setelah para monster dibasmi, Ash memerintahkan anak buahnya untuk mencari benda yang tersembunyi. Meski bingung dengan benda apa yang dimaksud, para anggota itu menaatinya. Pencarian itu menjadi mudah berkat mata Damian yang dapat melihat segalanya. Ia menemukan sesuatu yang tidak biasa di sebuah sudut ruangan. Sebuah peti harta karun tergeletak begitu saja. Ash memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena seringkali perangkap disamarkan sebagai harta karun. Mendengar kata, peti harta, penalti Jupiter langsung teraktifkan. Ia berlari seperti orang kesurupan menuju peti itu tanpa sikap waspada. Ash merasa pusing melihat tingkah nenek tua tamak itu, sambil berharap peti tersebut bukanlah jebakan. Untungnya, kekhawatiran Ash tidak terbukti. Itu hanyalah peti harta karun biasa. Jupiter tersadar kembali setelah membuka peti itu dan segera meminta maaf atas sikapnya yang lepas kendali saat melihat uang. Dengan canggung, Jupiter menyerahkan peti tersebut kepada Ash. Ash dalam hati mencelanya karena melihat si nenek mengantongi beberapa keping emas diam-diam. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, menghabisi satu persatu monster yang menghalangi dan menyelesaikan setiap misi yang ada. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gerbang besi besar yang menjadi tujuan akhir. Sudah dipastikan itu adalah ruang bos. Ash menyemangati mereka, meyakinkan bahwa ini hanyalah misi biasa yang lebih mirip seperti wisata dan mereka akan pulang setelah mengalahkan bos monster. Begitu pintu terbuka, pemandangan mengerikan terpampang. Banyak mayat tikus kecil bergelimpangan dan menyebarkan bau busuk di udara. Di tengahnya berdiri seekor tikus raksasa yang mampu berbicara bahasa manusia. Tikus raksasa itu meremas-remas tikus biasa yang dianggapnya sebagai pengganggu, menyatakan kebenciannya dan keinginannya membersihkan area itu dari kawanan tikus. Tentu saja hal itu terasa aneh, mengingat bos monster itu sendiri juga merupakan seekor tikus. Mendengar kedatangan mereka, sang bos monster menatap tajam, mendeteksi mangsa baru yang akan dihabisinya. Panel sistem menunjukkan misi untuk mengalahkan satu ekor bos monster tikus level 15. Bos monster melesat ke arah rombongan Ash untuk menyerang dengan cakar tajamnya. Lucas menghunus pedangnya untuk menangkis. Belum sempat menangkis serangan itu, Lily berteriak histeris karena ketakutan dan dengan refleks melepaskan sihir api untuk menahan laju bos tikus. Api Lily membakar tubuh tikus, membuatnya meronta-ronta kepanasan dan berguling-guling di lantai mencoba memadamkan kobaran api yang melahapnya. Lily terus melanjutkan serangannya, masih mengira bos tikus itu mendekat. Ash, Lucas, dan Damian hanya bisa terdiam, merasa kewaspadaan mereka sia-sia di depan ketakutan Lily. Setelah serangan ganas api Lily, bos monster itu menderita luka bakar parah dan hampir tidak mampu berdiri lagi. Dorongan amarah menjadi motivasi untuk memaksa bos tikus bangkit kembali dan mengalihkan targetnya kepada Lily. Tentunya Jupiter tidak membiarkan Lily yang manis terluka. Ia memasang gaya tembakan ala Kobe yang membidik target dan sihir petir biru mulai terwujud di ujung jarinya. Petir itu melesat menembus kepala bos tikus yang awalnya tidak terlalu merasakan serangan tersebut. Namun, detik berikutnya, petir biru menyambar seluruh tubuh bos tikus dengan kekuatan dahsyat. Sambaran itu menumbangkan bos tikus seketika. Ash tidak menyangka mereka dapat mengalahkannya dengan mudah, di mana setengah dari usaha itu adalah hasil ketidaksengajaan Lily. Lily yang melihat bos monster telah tumbang memohon kepada Ash ingin segera pulang. Raut wajahnya yang ketakutan memperlihatkan sisi lucu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah mengalahkan bos tikus, mereka menemukan peti harta karun yang lebih besar dari sebelumnya. Ash menyuruh Lucas untuk menahan Jupiter agar tidak sembarangan mengambil hadiah. Lucas menyetujui dengan senang hati, sementara Ash membuka peti harta karun dengan harapan mendapatkan hadiah yang berguna. Benar saja, Ash mendapatkan sebuah pedang bernama pedang pengiris tikus.
dengan efek kerusakan tambahan 25% pada monster bertipe tikus. Ash tanpa ragu memberikan pedang itu kepada Lukas, yang merupakan satu-satunya pengguna pedang dalam party. Meski tidak sehebat pedang Lukas saat ini, pedang itu dianggap akan berguna suatu hari nanti. Ash memeriksa kembali peti harta karun itu dan menemukan hadiah kedua. Ia menemukan sebuah gulungan pemanggil yang dapat memanggil mesin penembak otomatis. Dan demikianlah eksplorasi kali ini berakhir. Ash berhasil menyelesaikan misi dan memperoleh hadiah yang bagus. Ash dan rombongannya menelusuri jalan yang terhubung dari ruangan bos tikus untuk mencari jalan keluar. Dan setelah beberapa saat berjalan, mereka berhasil keluar dari saluran pembuangan dan sampai di sebuah jalan sempit di kota. Mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah lampu jalan antik yang masih berfungsi. Lampu itu, yang telah menyinari kegelapan selama waktu yang tidak diketahui, merupakan titik aman kedua yang mereka cari. Ash tanpa ragu mengaktifkan titik poin tersebut. Sebuah gerbang teleportasi terbuka, memberikan kesempatan bagi para petualang yang ingin pulang, terutama bagi Lily. Ash memutuskan untuk mengakhiri eksplorasi dan mengajak mereka semua pulang bersama. Panel sistem memberikan hadiah khusus kepada Ash atas keberhasilannya menyelesaikan misi eksplorasi. Level mereka juga meningkat, Ash mencapai level 10, Lily level 21, dan Damian level 22. Beberapa waktu setelah kepergian rombongan Ash, seorang pria misterius muncul di titik poin tempat mereka menghilang. Pria misterius itu memakai topeng menyeramkan dan memegang sebuah seruling aneh. Seruling itu dapat memerintah monster untuk mengikuti perintah apapun. Tujuannya tidak jelas, tetapi ia tampak akan menjadi musuh yang menghalangi Ash di masa depan. Rombongan Ash akhirnya kembali dengan selamat melalui gerbang teleportasi. Ash memuji kinerja luar biasa mereka dan karena waktu yang sudah sangat larut, Ash menyarankan mereka semua untuk pulang beristirahat. Jupiter tidak yakin bisa tidur nyenyak karena masih terpukau oleh kemegahan kerajaan Danau Hitam, perasaan yang juga dirasakan Lily yang masih mual membayangkan tikus-tikus yang hampir merayapi tubuhnya. Jupiter menduga Ash menyembunyikan sesuatu dan menuntut agar informasi itu dibagikan untuk kelancaran eksplorasi ke depannya. Ash terdiam sejenak. Pikirannya kembali ke permainan yang pernah ditamatkannya ratusan kali itu. Dalam permainan tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik keadaan Danau Hitam. Ash akhirnya mengaku tidak tahu rahasia apapun mengenai Danau Hitam dan mengajak mereka untuk mengungkapnya bersama-sama. Jupiter menyetujui dan memutuskan untuk pergi minum guna merilekskan pikirannya sebelum tidur. Lily mengajukan diri untuk ikut mabuk-mabukan dengan Jupiter demi melupakan rasa jijiknya. Kedua wanita itu kemudian pergi bersama, meninggalkan Ash yang sedikit merasa sedikit iri dengan keakraban hubungan mereka. Damian juga berpamitan pada Ash untuk kembali ke gereja, ia ingin berdoa agar tidak ketakutan lagi pada kegelapan tempat itu. Ash juga mengajak Lukas untuk pulang dan beristirahat, menyatakan semua urusan untuk hari ini telah selesai. Lukas tiba-tiba penasaran pada monster yang akan menginvasi nanti, namun Ash menyuruhnya tidak khawatir karena ia sudah mengetahuinya. Monster tikus menjijikkan yang ditakuti Lily lah yang akan menjadi gelombang invasi berikutnya, sekelompok monster yang suka berkembang biak dengan cepat dan akan menyerang begitu jumlah mereka mencapai batas. Seperti biasa, kepulangan mereka ke rumah disambut oleh Aider yang bertingkah berlebihan, namun kali ini sikapnya itu disebabkan oleh sebuah masalah besar yang terjadi. Aider melaporkan berita buruk mengenai kurangnya bantuan pasukan yang datang dari pihak kerajaan. Baik kota terdekat maupun pusat kerajaan, semuanya menolak mengirimkan pasukan mereka. Sebelum sempat mendengar alasan di balik berita buruk tersebut, bunyi perut Lukas telah terdengar, pertanda jelas akan rasa lapar yang mereka alami. Lukas segera meminta maaf atas ketidaksopanannya, sementara Ash tidak mempermasalahkannya dan mengajak Lukas untuk makan malam, dengan rencana akan membahas masalah ini esok hari. Keesokan harinya, Ash memanggil Aider dan menuntut penjelasan mengenai situasi yang mereka hadapi. Aider mulai menjelaskan tentang peperangan kerajaan melawan musuh yang menginvasi dari arah barat kerajaan. Seluruh pasukan yang tersedia dikerahkan ke sana untuk menahan gempuran musuh, sehingga tidak ada prajurit lagi yang bisa dikirim ke kota mereka. Ash mengkaji berita tersebut dengan kecurigaan tinggi, merasa bahwa hal ini jelas-jelas aneh. Kerajaan Everblack dikisahkan selalu berperang siang dan malam di setiap musim tanpa peduli keuntungan dan kerugian,
selalu mencari masalah dengan negara tetangga. Kenyataannya, para prajurit justru dipindahkan tepat saat ia meminta bantuan. Ash menduga adanya konspirasi untuk menjatuhkannya. Aider menambahkan upaya merekrut prajurit di markas tentara bayaran juga hanya menghasilkan sedikit orang baru yang bergabung. Ash kembali menghadapi jalan buntu. Kurangnya jumlah pasukan adalah hal yang paling membuatnya pusing, sementara Aider hanya terlihat tersenyum seolah menikmati penderitaannya. Ash yang kesal dengan ekspresi Aider yang terkesan mengejek itu menyuruhnya memikirkan cara lain untuk mendapatkan prajurit baru. Aider mengaku memiliki satu cara yang mungkin akan menyulitkan Ash. Ash menyatakan tidak peduli, baginya kesulitan yang bertambah sedikit tidak akan mengubah keadaan yang sudah sulit ini. Dengan begitu, Aider setuju untuk membawanya menemui seseorang. Beberapa waktu kemudian, Lukas datang membawa kuda untuk mereka. Ia penasaran kemana tujuan perjalanan ini. Aider akan membawa mereka menemui pemimpin kota sebelumnya, sebuah pengumuman yang membuat mereka terkejut. Bahkan kuda yang ditunggangi Ash juga terkejut seolah tidak mau kalah. Dikisahkan bahwa pemimpin sebelumnya adalah orang yang pernah mati-matian melindungi garis pertahanan umat manusia. Ia bukan hanya tangguh, tetapi juga telah berhasil mempertahankan wilayahnya di setiap invasi, sehingga namanya memiliki otoritas yang lebih tinggi dari penguasa kota biasa. Jalan kota dan tembok benteng yang diberi nama Crossroad juga berasal dari jasanya. Namun, ada satu hal mengganggu pikiran Ash. Seharusnya penguasa sebelumnya akan mendapatkan ketenaran, kekuatan, dan kekuasaan yang besar, tetapi ia justru meninggalkan semuanya, padahal keluarganya telah menjaga garis pertahanan ini secara turun-temurun. Aider tidak tahu alasan detailnya, dan menyarankan agar mereka menanyakannya langsung saat bertemu. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya tiba di depan kastil besar milik penguasa kota sebelumnya. Kastil ini awalnya hanya dijadikan rumah liburan keluarga, tetapi setelah pensiun, penguasa sebelumnya resmi menetap di sana. Melihat pagar dan bangunan kastil yang ditumbuhi akar pepohonan dan tidak terawat, Ash mengira mereka salah alamat. Seorang pria tua tiba-tiba keluar menghampiri mereka. Ia bertanya-tanya tentang identitas mereka yang menyebabkan keributan di luar halaman rumahnya. Pria tua itu marah dan mengusir mereka dari wilayahnya sambil memegang sebotol alkohol di tangannya. Namun, Aider menyapanya dengan ramah. Pria tua itu ternyata mengenal Aider yang rutin mengirimkan persediaan makanan untuknya. Pria tua pemabuk itulah sosok yang dimaksud Aider, sang penguasa kota sebelumnya yang menyandang nama keluarga Cross. Aider memberitahu pria itu ada tamu yang datang mengunjunginya, tetapi hal itu tidak disambut baik oleh pria tua tersebut. Aider kemudian memperkenalkan identitas Ash sebagai pangeran ketiga kekaisaran dan penguasa kota baru yang akan menggantikannya. Ash bersikap ramah dan memperkenalkan dirinya dengan formal. Namun, sebelum Ash sempat mengutarakan niatnya, pria tua itu tanpa ragu langsung mengusirnya. Kejadian itu membuat Ash salah tingkah dan suasana menjadi sangat canggung. Pria tua itu tetap tidak peduli dan berteriak lantang untuk mengusir Ash, yang mulai membuat Ash jengkel. Ash mencoba menggunakan kekuasaannya untuk menekan mantan penguasa kota itu. Saat akan bertindak, mantan penguasa kota itu segera mengambil senjata kebanggaannya, sebuah tombak dan perisai hitam yang legendaris, membuat Ash ciut dan mengurungkan niatnya. Pria tua itu mengancam akan menghabisi mereka jika tidak segera pergi. Kali ini, Lucaslah yang tidak terima pangerannya diusir secara tidak hormat dan nyaris menghajar pria itu. Namun Ash berhasil menenangkannya dan memilih untuk pergi. Dalam permainan, pria tua bernama Charles Cross ini tidak muncul sebagai karakter yang dapat dimainkan, tetapi Ash sangat mengenalnya karena Charles adalah ayah dari tank terkuat di dalam permainan, Evangeline Cross. Wanita ini memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang luar biasa dan merupakan salah satu karakter SSR terhebat dalam permainan. Ash bertekad untuk membujuk si tua bangka ini agar dapat merekrut putrinya di masa depan. Ash penasaran bagaimana Charles mengatasi kekurangan pasukan di eranya, dan Aider memberitahukan rahasianya. Charles memiliki pasukan sendiri yang telah bersumpah setia kepada keluarga Cross, dan jika Ash berhasil membujuknya, masalah kekurangan prajurit akan terselesaikan. Mendengar itu, Ash semakin ingin membujuk Charles, namun ia menyadari bahwa hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan obrolan semata. Aider mempunyai senjata pamungkas lainnya yang mungkin bisa membuat mantan penguasa itu bersedia mendengarkan Ash.
Aider menyarankan Ash untuk menjadi seorang pemabuk juga seperti Charles, pecinta minuman keras biasanya suka mengobrol dengan sesamanya. Ash berdecak kesal, di dunia manapun selalu ada pekerjaan yang mengharuskannya menemani seseorang minum. Sore harinya, Ash kembali mendatangi kediaman Charles dan memanggilnya dari luar, berharap untuk diterima bertemu sekali saja. Tentu saja Charles murka dengan sikap keras kepala Ash dan kembali membawa tombak serta perisainya untuk menghajarnya. Namun, kali ini Ash tidak datang dengan tangan kosong. Charles menjadi penasaran dengan gerobak yang dibawanya. Gerobak itu berisi minuman keras yang akan dihadiahkan kepada Charles. Ia berharap Charles tidak menolaknya dan bersedia mengobrol dengannya layaknya seorang teman. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.